Selamat siang Datuk Ibrahim, nama lengkap Datuk ya. Datuk adalah Medical Director di Beacon Hospital dan Datuk Ibrahim juga Past President of Malaysia Oncology Society. Okey. Datuk, saya lihat sangat pasien kanker prostat Datuk datang ketemu dengan Datuk dan sudah Datuk yang sangat berpengalaman. Datuk mulai mengobati pasien kanker prostat dari tahun berapa sampai? Rawatan untuk kanser prostat memang kita banyak pengalaman. Saya dah lebih daripada 30 tahun merawat kanser. Dah lama sekali Datuk ya. Betul. Tapi apa yang berbeza ialah teknologi untuk rawatan prostat kanser. Jadi pada mula saya start rawatan kanser sampai sekarang, teknologi telah berubah. Sekarang kita gunakan teknologi yang sangat moden, sangat canggih. Ini berarti berita gembira untuk semua penderita kanker prostat. Memang betul. Dari jenis pengobatan dulu dan pengobatan sekarang, berarti kalau dari segi tingkat keberhasilannya bagaimana? Okey. Kalau kita tengok rawatan kanser prostat tahap awal stadium 1, stadium 2, rawatannya adalah lokal. Maknanya kita ada pilihan antara surgery atau pembedahan dan juga radioterapi. Surgery maknanya itu adalah rawatan yang invasif, perlu buat operation, perlu bius, perlu duduk di hospital. Rawatan radioterapi selalunya dibagi sebagai pesakit keluar. Rawatan radioterapi teknologinya yang seperti saya cakap telah berubah. Ya, dalam sekarang kita gunakan teknologi terbaru nama SBRT atau Stereotactic Body Radiotherapy. Ya. Apa yang doktor yang dimaksud dengan SBRT itu? Okey, saya akan tunjuk gambar raja ini. Ya. Okey, apabila kita bagi radioterapi untuk prostat, ya, ini adalah anatomi, ya, di bahagian prostat. Ini prostatnya kecil saja di sini. Ini adalah pundi kencing, bladder, dan ini rectum. Jadi tengok hampiran dengan organ-organ yang penting, ya, seperti tempat pundi kencing dan juga rectum. Okey, jadi kita hanya nak rawat bahagian prostat saja, kalau boleh nak mengelakkan tisu-tisu normal. So semua yang di samping sekeliling yang tidak terpengaruh itu tidak akan ikut ya Datuk ya. Kita cuba nak kurangkan side effect juga ya. Dan efek sampingan. Jadi kalau kita tengok perubahan teknologi, ya, dulu apabila kita gunakan teknologi biasa konvensional, ya, ini kita rawat banyak organ, ya, termasuk pundi kencing, rektum dan juga usus-usus, ya. Apabila teknologi itu makin meningkat dan lebih moden, ya, zon rawatannya mengecil dan lebih tepat lagi. Bila kita gunakan SBRT, ya, kita hanya tujukan rawatan itu kepada prostat saja dan mengelakkan tisu-tisu yang penting seperti bladder ataupun di kencing dan juga rektum. Jadi kita cuba elakkan rektum dan tempat kencing. Jadi efek sampingan dan juga, ya, kerosakan atau efek lama, complication dari rawatan dapat kita boleh kurangkan dan kita boleh elakkan dengan menggunakan teknologi moden seperti ini. Okey Datuk, dari jenis seperti yang tadi Datuk jelaskan, apakah pasien mesti, kita kan banyak pasien dari Indonesia Datuk, jadi mereka akan merencanakan tinggal di sini berapa lama dan apakah mesti rawat inap? Rawatan ini yang kita bagi dos tinggi, ya, kepada prostat dan kita boleh habiskan rawatan tu tempoh masa kurang daripada seminggu atau 5 kali rawatan saja. Okey, 5 kali rawatan. Jadi pasien tak perlu menginap di hospital. Bagaimanakah kita pergi rawatan ini? Pada mulanya kita konsultasi dulu. Lepas konsultasi yang pertama, kita akan tengok laporan-laporan yang diberikan, jenis kanser, tahapnya. Mungkin kita akan buat satu scan namanya PSMA, ya, PSMA scan. Jadi kalau PSMA scan atau MRI scan itu menunjukkan prostat itu kanser itu localized, ya,
menyebar ya dari prostat, hanya prostat saja yang terlibat, maknanya stadium 1 dan stadium 2 ya, kita boleh ya memberi rawatan SPRT yang saya cakap tadi. Bagaimana rawatan itu? So, rawatan itu pada mulanya kita kena letak susut emas ya, atau kita panggil gold seed ya. Nanti saya ingat. Ini susut emas ya. Susut emas ni sangat kecil dan diletak oleh pakar urologi kita. Kita letak 3 susut emas dalam prostat menggunakan jarum saja. Ini semua lokal ya. Lepas kita buat susut emas, letak susut emas dalam prostat, kita membuat CT scan atau kita panggil CT planning. Kita buat CT scan untuk mengambil anatomi pesakit itu. Selepas saja kita buat CT scan, CT planning, saya akan lukis ya target untuk merawat prostate cancer itu, dan lepas itu kita buat kiraan dos untuk diberi kepada pesakit itu, terpulang kepada anatomi dan juga jadi setiap dos itu standard dos, tapi tenaga radiation tu mungkin sedikit berbeza ya. Dan lepas saja kita buat itu, dan kita akan mulakan rawatan. Jadi ini adalah rawatan prostate cancer. Kita tengok kita mau rawat hanya di prostate saja. Betul-betul dia fokus ya. Fokus di prostate. Jadi kalau umpamanya pada waktu treatment itu ada kelarian sedikit, mesin itu akan berhenti dengan otomatik. Wah, bagus sekali. Ya, sebab kejituan atau accuracy ya patut tepat sekali. Kita hanya memberi. Berarti mesin ini cukup sensitif untuk kalau ada yang tidak fokus ya, langsung. kita hanya memberi 1 milimeter saja. 1 milimeter saja. Keluar dari 1 milimeter. Keluar dari 1 milimeter, mesin itu akan berhenti. Wow. Ya, jadi accuracy-nya ini mesin kita apa namanya mesinnya, Datuk? Mesin ini kita gunakan adalah TrueBeam. TrueBeam ya. Okey. Ya, dan juga bukan saja kita kurangkan kesan sampingan, tapi effectiveness ya. Saya telah menggunakan teknologi SPRT ini dah hampir 15 tahun, yang kita telah merawat lebih daripada 200 pasien. Datuk yang sudah merawat 15 tahun ini, dan di luar, maksudnya di masyarakat umum, masih banyak yang tidak tahu tentang pengobatan ini, Datuk. Ya, betul. Sebab pada peringkat yang awal, apabila mereka ada mengalami masalah prostat, mereka jumpa pada pakar urologi. Pakar-pakar urologi yang tidak tahu tentang teknologi baru ini. Jadi apabila mereka tidak tahu, mereka menyarankan pembedahan, dan juga mereka tidak bincang tentang teknologi yang terbaru kerana mereka tidak ada pengalaman. Bukan semua rumah pesakit yang boleh menawarkan teknologi SBRT. Ya, di Amerika, di Eropah dan negeri-negeri barat banyak menggunakan teknologi ini. Tetapi kita adalah satu-satu negara di Asia Tenggara yang telah memperkenalkan teknologi ini dalam 15 tahun ini. Dengan jumlah pasien berapa banyak, Datuk? Lebih daripada 200 pasien. 200 pasien yang kita telah merawatnya. Jadi baru memperkenalkan teknologi ini kepada pasien, kawan-kawan mereka, rakan-rakan mereka, saudara mereka, untuk datang untuk buat rawatan ini. Jadi kenapa mereka memperkenalkan ini? Sebab ia amat berkesan. Kesan 98% ke atas ya. 98% tingkat keberhasilan. Success rate. Ya, keberhasilan yang sangat tinggi ya, Datuk ya. Jadi teknologi ini efek sampingannya sangat kurang, efektifnya sangat tinggi, dan sekarang ini adalah satu apa yang saya panggil standard of care yang saya tawarkan kepada pasien saya untuk menggunakan teknologi. Walaupun prostatnya kecil atau prostatnya besar,
saya juga boleh Semuanya gunakan. bisa diobati. Ya, tapi syaratnya ialah dia tidak menyebar ke kelenjar-kelenjar ataupun ke tisu-tisu atau organ lain. Dia mesti localize stadium 1 dan stadium 2. Untuk stadium 3 ke atas, kita gunakan teknologi lain. Yang sudah melakukan pembedahan, ya. Tapi kalau sekiranya pembedahan kadang-kadang kan ada ketimbulan kembali lagi, ya Datuk ya. Kalau kanker prostatnya kembali lagi, apakah pasien itu yang sudah melakukan pembedahan itu tetap bisa datang untuk melakukan pengobatan ini? Okey, itu adalah satu masalah yang kita lihat sekarang ya. Ya, Datuk. Mereka menggunakan robotic surgery dan sebagainya. Ya. Dan masalah robotic surgery ini bukan semua patient dapat clearance. Jadi kadang-kadang ada tertinggal sisa-sisa prostat atau kanser. Ya. Ya, itu pertanyaannya Datuk. Ya. So kalau terdapat apa kita panggil residual tumor atau sisa-sisa kanser di lepas pembedahan, patient terpaksa menjalani radioterapi untuk membersihkan. Berarti akan double. Datuk, seperti yang tadi Datuk bilang, kalau ada sisa-sisa, berarti pasien itu mesti melakukan radioterapi. Radioterapi, ya. Kalau saya terjemahkan, berarti pasien itu sudah operasi. Betul. Untuk kanker prostatnya dihilangkan. Betul. Dan yang kedua, mereka itu di radioterapi. Berarti Betul. sudah pengobatannya sudah jadi 2 kali. Kosnya 2 kali. Ya, dan kasihan kan pasiennya, Datuk, gitu. Kalau mereka yang nggak tahu informasi, jadi kan bisa langsung datang terus kalau yang tahu SBRT. Betul. Jadi siapa yang tahu tentang SBRT, kita boleh selamatkan mereka dari pembedahan yang mungkin tidak berkesan. Itu bukan saja menyebabkan kos yang lebih tinggi dan juga stresnya. Dan apabila kita rawat radioterapi selepas prostatektomi atau selepas prostatnya dibuang, saya tak boleh gunakan teknologi ini lagi. Saya terpaksa gunakan teknologi IMRT atau teknologi biasa yang melibatkan 35 kali rawatan. So rawatan konvensional jauh lebih lama lagi. So maknanya dan tingkat keberhasilannya gimana, Datuk? Dan patient kena buat rawatan selama 7 atau 8 minggu. Tapi kita ramai patient ini kita dapat selamatkan mereka. Walaupun kita bagi banyak kali rawatan, tapi rawatan itu masih berkesan dan kita dapat menyelamatkan mereka daripada recurrence ataupun kanser itu menyebar balik. Dengan Datuk ini memang kita dapat satu informasi yang sangat bagus untuk masyarakat di luar, terutama masyarakat yang dengan kanker prostat ya. Menurut yang kita dengar dari Datuk tadi, bisa kita simpulkan untuk stadium 1 dengan stadium 2 itu bisa langsung direct dengan pengobatan SBRT dan tingkat keberhasilannya adalah 98%. Itu memang sangat luar biasa. Dan efek sampingan yang sangat sedikit. Ya, jadi untuk yang menderita kanker prostat, kita arahkan juga untuk segera berobat ke sini ya, dan kita cari juga expert kita yang bisa menangani case seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Datuk untuk menjelaskan tentang kanker prostat. Saya pikir ini cukup memberikan informasi yang sangat bagus untuk masyarakat. InsyaAllah kita dapat membantu patient-patient lagi. Ya, itu harapan kita ya Datuk ya. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih.